Ada yang pernah ngalamin hal yang sama gak kayak video sebelah? Nah, video tadi itu menunjukkan orang yang sedang mengalami gangguan insomnia. Apa sih gangguan insomnia itu? Nah, insomnia yaitu kondisi di mana seseorang mengalami sulit tidur atau butuh waktu lama untuk bisa tidur. Kondisi lain yang bisa dialami oleh seseorang yang memiliki gangguan insomnia ini adalah ketika kamu tertidur dan terbangun dan sulit lagi untuk bisa tertidur. Kondisi ini bisa mempengaruhi produktivitas keseharian kita dalam menjalani aktivitas. Pada 10% populasi manusia di dunia itu mengalami insomnia kronis, sedangkan 20% diantaranya itu mengalami gejala insomnia sesekali. Prevalensi insomnia lebih tinggi pada wanita, lansia, dan juga orang-orang yang memiliki tekanan sosial ekonomi. Sebagian besar orang, 80% diantaranya itu mengalami gejala insomnia, sedangkan 15% diantaranya itu mengalami hyperinsomnia. Hyperinsomnia merupakan suatu kondisi yang mana seseorang mengalami rasa kantuk yang berlebih, padahal mereka sudah tidur yang cukup jika dibandingkan dengan waktu normal. Gangguan tidur yang jarang terjadi itu ada somnambulisme, yang mana kondisi dia berjalan pada saat tidur. Kemudian ada katapleksi, yang mana kehilangan tonus otot pada saat tidur. Kemudian ada paralisis tidur, yang mana dia merasa kesulitan bergerak saat akan bangun. Kemudian yang terakhir ada halusinasi hipnagogik, yang mana ini ketika dia mimpi, dia merasakan mimpinya itu seakan-akan nyata. Atau fisiologi dari insomnia sendiri, yaitu adanya gangguan keseimbangan neurotransmitter GABA dengan glutamat yang menyebabkan gangguan pada mekanisme tidur. Penurunan aktivitas GABA di area preoptik ventrolateral hipotalamus ini dapat mengurangi kemampuan otak dalam menginduksi tidur. Selain itu, insomnia berkembang akibat interaksi antara beberapa faktor, yaitu faktor pencetus seperti stres, faktor predisposisi genetik kepribadian, faktor pertuasi atau kebiasaan tidur yang buruk, faktor psikologis keadaan mental, dan faktor idioptik atau penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Setelah mengetahui apa itu insomnia, terus apa sih hal yang dapat menyebabkan insomnia? Nah, insomnia itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gangguan ritme sirkadian yang disebabkan oleh jet lag, perubahan shift kerja, atau stres dan kecemasan yang dapat membuat pola pikir kita tetap aktif sehingga kita dapat sulit untuk tertidur. Selain itu, kondisi medis seperti GERD, asma, apnea, yaitu keadaan ketika napas terhenti, kemudian hipertiroidisme, di mana tubuh kita kelebihan hormon tiroid, serta nyeri kronis juga dapat mempengaruhi tidur kita. Hal tadi, perubahan hormon, pola makan sebelum tidur, serta perkonsumsian alkohol, kafein, dan nikotin juga dapat menyebabkan insomnia loh. Apakah kalian sering mengalami kesulitan untuk tidur? Insomnia merupakan salah satu penyebabnya. Seseorang yang mengalami insomnia akan mengalami beberapa jenis keluhan, seperti sulit untuk tertidur, bangun di malam hari, atau bahkan bangun terlalu pagi hingga sulit untuk tertidur kembali. Gangguan insomnia tidak hanya terjadi pada malam hari, tetapi juga pada siang hari. Seseorang yang mengalami insomnia akan merasa mudah lelah, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, atau bahkan mengalami perubahan suasana hati seperti anxiety dan juga depresi. Jika insomnia terjadi setidaknya 3 kali seminggu dalam waktu lebih dari 3 bulan tanpa penyebab medis ataupun lingkungan tertentu, maka itu bisa dikategorikan sebagai insomnia kronis. Mendiagnosis insomnia sendiri dilakukan beberapa evaluasi seperti riwayat kesehatan dari pasien, evaluasi pemeriksaan medis, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Yang pertama ada anamnesis. Anamnesis di sini merupakan proses pengumpulan data mengenai riwayat kesehatan pasien. Anamnesis ini harus dilakukan secara mendetail, bahkan jika diperlukan dilibatkan orang tua atau wali dari pasien. Lalu selanjutnya ada mengenai
evaluasi somatic disorder dari pasien. Somatic disorder ini merupakan gangguan mental yang dapat menyebabkan pasien mengeluhkan satu atau lebih dari gejala penyakit seperti sakit kepala, pusing, gangguan pernapasan yang dapat menyebabkan pasien kesulitan untuk tidur. Yang kedua ada pemeriksaan medis, meliputi elektrokardiogram, elektroensefalografi, dan computed tomografi. Elektrokardiogram merupakan pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik jantung untuk mendeteksi kemungkinan adanya gangguan kardiovaskular yang dapat mempengaruhi pola tidur. Lalu yang kedua ada elektroensefalografi, yaitu merupakan pemeriksaan mengenai adanya kelainan pada otak atau sistem saraf yang dapat menyebabkan gangguan dari tidur. Lalu yang terakhir ada computed tomografi, itu diperlukan jika aktivitas neurologis atau struktural mempengaruhi dari insomnia. Yang ketiga ada evaluasi psikologis dan gangguan mental dari pasien. Evaluasi ini sangat penting karena untuk mendeteksi gangguan mental yang kemungkinan menyebabkan gangguan insomnia pada pasien seperti depresi dan anxiety. Yang terakhir ada pemeriksaan tidur, meliputi aktigrafi dan polisomnografi. Aktigrafi ini merupakan metode non-invasif untuk memantau siklus tidur dan aktivitas pasien untuk mendapatkan gambaran pola tidur yang lebih akurat. Lalu ada polisomnografi, yaitu pemeriksaan lanjutan untuk mendiagnosis gangguan tidur dengan merekam berbagai parameter fisiologis selama tidur seperti aktivitas otak, pernapasan, kadar oksigen, dan detak jantung. Gangguan insomnia biasanya lebih fokus kepada sleep disorder atau gangguan tidur di malam hari. Insomnia bisa diatasi dengan mengubah kebiasaan tidur dan menghindari masalah yang berhubungan dengan insomnia, seperti stres yang berlebihan. Ini dia tips sleep hygiene atau tidur yang baik bagi orang-orang yang memiliki gangguan insomnia. Pertama itu bangun dan tidur di jam yang sama atau bisa disebut juga dengan bangun dan tidur teratur. Dan yang kedua itu atur kamar kalian senyaman mungkin, yang kalian posisi tidur kalian yang begitu nyaman. Dan yang ketiga itu ada jauhi berbagai macam yang bisa menjadikan stres pada saat menjelang tidur kalian. Dan yang keempat itu jangan banyak memakan makanan yang mengandung kafein yang berlebihan di sore hari. Dan yang kelima itu ada hindari kebiasaan begadang atau tidur terlalu malam. Dan yang keenam itu ada aktivitas olahraga di sore hari minimal 15 menit sampai 30 menit. Dan yang ketujuh itu ada batasi main HP pada menjelang saat tidur. Dan ke-8 itu dan yang terakhir batasi tidur siang minimal 30 menit setiap harinya. Jangan biarkan insomnia mengganggu hidup kalian. Cari tahu penyebabnya dan konsultasikan dengan ahlinya.